Dan pemirsa catatan Sajurnalis dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Galus Stefnianti dalam catatan Sajurnalis episode kali ini. Saat ini saya tengah berada di Desa Kalibareng yang ada di Kabupaten Kendal dan bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kendal, kami akan meninjau daerah yang rawan longsor yang ada di Desa Kalibareng ini serta melakukan pengecekan alat EWS atau alat pendeteksi longsor ini yang terpasang di Desa Kalibareng apakah masih berfungsi dengan baik, dan kami nantinya juga akan berdialog dengan kepala desa, dengan kepala BPBD dan juga warga setempat terkait potensi longsor yang ada di Desa Kalibareng ini, dan simak selengkapnya hanya di catatan Sajurnalis. Kabupaten Kendal yang terletak di Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi bencana longsor yang cukup signifikan. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi potensi bencana longsor di wilayah ini antara lain adalah topografi, curah hujan, penggunaan lahan, dan kondisi tanah. Dengan topografi yang bervariasi termasuk daerah perbukitan dan pegunungan yang rentan terhadap longsor, tanah di daerah ini terdiri dari lapisan yang kurang stabil, terutama di lereng-lereng curam. Sementara itu curah hujan yang tinggi terutama selama musim penghujan merupakan faktor utama yang meningkatkan risiko longsor. Hujan deras tersebut mampu menyebabkan tanah menjadi jenuh dengan air, mengurangi kohesi antara partikel tanah dan akhirnya memicu longsor. Bencana tanah longsor seakan terus menghantui warga Dusun Kemloko, Desa Kalibareng, Kabupaten Kendal. Sejak tahun 2021 hingga 2024 awal lalu, tanah di Dusun Kemloko, tepatnya yang berada di lereng perbukitan ini longsor, yang melahap habis rumah-rumah yang berdiri di atasnya. Sabtu 6 Februari 2024, bencana longsor ini kembali datang yang melenyapkan 4 rumah milik warga Desa Kemloko. Imbas dari hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah ini. Sementara itu beberapa bangunan yang masih berdiri di lokasi yang sama tersebut kembali terkena imbas longsor yang membuat dampak longsor ini semakin parah. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebelum terjadinya bencana ini, beberapa warga mengaku mendengar suara gemuruh dari sekitar lokasi longsor yang sebelumnya dilanda hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang. Sumarno, salah satu warga yang menyaksikan langsung bencana longsor ini, mengaku sebelum rumah para warga ini ambles, mereka telah mengemasi barang-barang berharga, namun tak sempat semuanya terbawa. Awalnya retak-retak, terus di malam hari itu perkiraan jam 10 mulai terjadi pengguyaan tanah agak terlalu banter gitu. Terus 2 hari kemudian, kalau jam hampir subuh itu baru rumah mulai tumbang 1. 2 hari lagi yang 1 dibongkar masih separuh, begitu hampir subuh terus terjadi lagi. Tapi terjadinya mau malam hari terus, Mbak, gitu. Alhamdulillah, tapi di sore hari rumah sudah kosong semua, sudah disterilkan. Enggak langsung ambles ya Pak ya? Enggak, ada. Jadi seakan-akan tuh sudah ada peringatan dulu lah seperti itu. Jadi tidak langsung kok brek sekalian, tidak gitu. Dan warga pun sore sudah mulai mengosongkan. Sudah mengosongkan, dan diharapkan diri warga sudah dikasih masukan terus gitu. Tadinya tidak mau pindah, tapi begitu tanah yang tengah dalam rumah itu sudah ambles terlalu dalam, baru dia keluar gitu. Emang sering terjadi pergeseran tanah ya Pak ya di daerah ini? Daerah sini itu terjadi itu kalau menurut ilmu Titen itu 16 tahun, 8 tahun itu pasti akan terjadi di wilayah Kalibareng sini. Seperti itu. Tapi yang agak terlalu
sangat bahaya dulu itu 93 terjadi di Ngepos. Terus kemarin 2019 sampai 2021 sebelah sini. 2013 ada sebelah barat Dusun Kemloko. Kalau akhir-akhir ini masih merasakan ada tanah bergerak ini Pak longsor? Selama ini cuma sesudah ini terjadi belum ada lagi. Karena hujan sudah mulai begitu kurang gitu. Yang paling terakhir kan tumbangnya rumah ini, satu ini. Makanya ini paling alat pendek di sini sudah dipindah lagi ke sebelah sana. Dulunya kan sebelah sini gitu. Kalau waktu kejadian longsor ini, Bapak posisinya di mana Pak? Posisi waktu ini rumahnya mau hancur, tumbang itu banyak orang di sini menunggu. Sengaja waktu subuh melihat. Soalnya yang pertama itu waktu subuh, yang kedua kalinya juga subuh sekalian. Ini pun kemarin subuh gitu. Jadi 3 kali itu waktunya hampir subuh, menjelang subuh teruslah. Sengaja memantau pergerakan ini ya Pak? Iya. Ya. Harapannya sendiri Pak sebagai warga yang mungkin terdampak dari longsor ini seperti apa Pak? Lah harapan kami sebagai warga, kemarin dari Pemdes desa itu sudah air yang mengalir ke sini sudah diusahakan dipindah sebelah sana. Terus harapan kami dari desa warga Kemloko, harapan kepada pemerintah supaya selalu ada perhatian ke depannya supaya diberikan cek dam sebelah bawah sana. Jadi untuk menanggulangi erosi ke depannya mudah-mudahan ya memang semua itu Allahu alam, tapi misalnya kok dari kita pemerintah selalu membantu untuk pengamanan, insya Allah ya di penanggulangan keamanan itu. Sementara itu, Suwanto selaku Kepala Desa Kalibareng, Kecamatan Patean menyebut, banyak rumah warga Dusun Kemloko ini yang berdiri di atas tanah rawan bencana. Usai bencana tanah longsor yang terjadi di wilayah Kemloko dan setidaknya berdampak 6 rumah ambles ini, masih tersisa 3 rumah warga yang lokasinya berada di batas bekas longsor. Mereka pun hingga kini masih bertahan di rumah mereka lantaran tak mempunyai tanah yang lain, dalam hal ini memiliki keterbatasan kepemilikan tanah hunian mereka. Dengan berbekal siap siaga dan keberanian yang kuat, mereka bertahan berharap tak terjadi lagi kejadian serupa. Meskipun kini bencana longsor ini tengah mengincar rumah mereka. Suwanto, Kepala Desa Kalibareng Kendal menjelaskan bahwa sejauh ini pemerintah Desa Kalibareng telah melakukan beberapa upaya penanggulangan dan penanganan bencana longsor yang sering terjadi di wilayah ini. Penghijauan demi penghijauan juga terus digalakkan yang diharapkan dapat sedikit banyak mencegah erosi. Nah, pemirsa, catatan sang jurnalis di sebelah kiri saya ini sudah bersama dengan Kepala Desa Kalibareng dengan Pak Suwanto, dan kali ini saya akan berdialog dengan Pak Suwanto. Pak Suwanto, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Oke Pak, ini kan saya pengen bertanya Pak soal yang berada di belakang saya ini, ada longsor ini Pak. Iya. Sudah berapa lama sih Pak longsor di desa ini? Dari tahun 2001 longsor. Terus 2023, 22 longsor lagi. Jadinya seperti ini. Alhamdulillah kemarin udah dibantu sama BPBD dari Kabupaten Kendal. Alhamdulillah yang kena dampak di lokasi sebelah. Alhamdulillah ada 6 rumah yang di lokasi. Berarti sebelumnya ini pemukiman warga ya Pak? Ya, perumahan warga. Dan kemudian sekarang rata ya Pak dengan tanah ya. Ini memang sering terjadi di sini. Ya karena tanahnya labil Mbak. Mudah-mudahan ya udah berhenti sampai di sini aja. Karena kalau bencana terus ya mungkin dari desa ya pusing, mungkin dari pusat ya tambah pusing. Kalau pola penanggulangan bencananya dari desa sendiri seperti apa Pak? Ini kan mengingat di sebelah sini kan masih berbatasan dengan pemukiman warga juga. Ini masih ada rumah warga juga. Ya, Alhamdulillah kemarin dana 2023 dana desa, saya yang sungai itu saya alihkan lewat sana Mbak. Sudetan mentok sini sungai, biar lu nggak mentok tanah sini. Jadinya biar berkurang lah
dampak bencana itu. Dapat mengurangi ya Pak? Ya mengurangi lah intinya gitu. Terus ada imbauan atau warning sendiri bagi masyarakat yang tinggal di sekitar ini ya Pak? Ya ada, ya kalau hujan yang deras, tolong hati-hati, jangan sampai tidur yang ibaratnya nyenyak, karena tanya seperti ini biar nggak terjadi yang tidak kita inginkan lah, seperti itu. Kalau dari penanggulangan yang ini Pak, yang belum longsor ini, ada upaya penanaman apa atau dikasih apa gitu nggak Pak? Ada kemarin dari apa Mas? Dari pemerhati lingkungan. Menteri Lingkungan udah 1000 pohon udah ditanam di yang kemarin longsor itu. Termasuk diantara nih pohon bambu, Bambu, pohon. pohon Oh yang di sebelah sana ya Pak? Berarti emang cukup luas gitu Pak dari longsor ini? Ya. Kalau ini ada di dusun mana Pak? Di dusun Kemloko. Kemloko ya? Kemloko, Desa Kalibareng, Kecamatan Batean. Oke. Dari warga yang di lokasi ini masih di dusun yang sama? Ya masih di Kemloko. Cuma sebelah sana yang aman. Nyaman ya, oke. seberang jalan. Dan sekarang upaya dari desa sendiri seperti apa Pak untuk menanggulangi ketika mencegah sendiri ke depannya? Nah, intinya yang satu itu tadi dari desa mengajukan 1000 tahan penghijauan itu supaya erosi, ntar kalau udah tumbuh besar kan biar kuat tanahnya. Satu, keduanya ya dari desa yang kemarin buat irigasi itu biar diperkuat lagi biar debitnya nggak kesini, karena kemarin nggak muat. Hujan kan deras sekali. Oke. Berkurang. Tapi biasanya longsor di sini terjadi di musim kemarau atau musim penghujan? Di musim hujan, kalau kemarau ya mungkin tanahnya retak-retak gitu. Rekan-rekahan itu kalau di musim. Tapi longsornya pas di penghujannya. Oke. Waktu ada hujan deras gitu ya Pak? Iya. Nah ini Pak, setelah ada pola penanggulangan dan juga pencegahan ini, harapan dari desa sendiri ke depannya seperti apa ini Pak? Ya, intinya ya mudah-mudahan yang terjadi ini ya alhamdulillah dari desa mengusahakan ya, konsultasi sama BPD ya alhamdulillah yang 6 dampak itu, rumah dampak itu bisa direlokasi, ada bantuan dari Ruspin. Alhamdulillah masyarakat udah merasakan bisa menghuni. Dari desa ibaratnya kan membantu, meminta sama yang di atas, bahasanya rekom biar warga itu bisa buat rumah lagi walaupun berat, tetapi sekarang gimana ya musibah itu Allah yang tahu. Kalau untuk harapan kedepannya ini Pak, kan masih ada pola penanganan yang lain nih ya, mungkin nanti pemerintah pusat juga mendengarkan lah untuk harapan. Minta apa sih Pak? Harapan dari desa, satu minta cekdam biar bahasanya tanah itu ya berhenti, yang sebelah sana kan agak jurang gitu. Terus sama paku bumi biar kuat. Pergerakannya itu tidak terlalu luas. Oh, masih ada penahan itu tadi ya Pak ya. Oke. Kalau hanya tanaman nggak mampu. Cekdam, paku bumi gitu biar tambah kuat gitu. Oke. Intinya masih memerlukan uluran tangan dari pemerintah provinsi juga sangat ya Pak ya. Banget. apalagi ini Jangan musim penghujan juga. Oh, oke. Oke, dan di sini juga masih ada kehidupan warga juga yang digantungkan dari bencana alam ini, Pak ya. Oke, baik Bapak Suwanto dan juga Bapak yang sudah di belakang yang sudah mendampingi tim Lingkar TV dalam dialog kali ini, dan itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Pak Suwanto selaku Kepala Desa Kalibareng untuk Anda. Mitigasi bencana terus dilakukan guna mencegah bencana ini semakin parah dampaknya. Peranan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kendal ini pun terus aktif digalakan dengan cara memasang alat pendeteksi dini longsor Early Warning System atau EWS yang telah terpasang di beberapa titik, salah satunya di Dusun Kemloko, Desa Kalibareng, Kabupaten Kendal ini.
himbauan dan sosialisasi terus-menerus diberikan kepada masyarakat setempat, agar para warga juga turut andil dalam meminimalisir dampak dari bencana alam tanah longsor ini. Sejatinya EWS Early Warning System memiliki beberapa manfaat utamanya dalam berbagai aspek kehidupan seperti menyelamatkan nyawa, memberikan peringatan dini memungkinkan orang-orang untuk mengungsi atau mengambil tindakan pencegahan lainnya sebelum bencana terjadi, sehingga mengurangi risiko kematian dan juga cedera. Meminimalisir kerugian ekonomi. Dengan peringatan dini, masyarakat dapat melindungi aset berharga mereka, mengurangi kerusakan pada properti dan meminimalkan gangguan ekonomi. Peningkatan kesiapsiagaan dan respon. EWS membantu masyarakat dan pemerintah untuk lebih siap menghadapi bencana. Mereka dapat merencanakan evakuasi, menyediakan bantuan darurat, dan mengkoordinasikan respon dengan lebih efektif. Pengurangan dampak psikologis. Mengetahui bahwa ada sistem yang memantau dan memberikan peringatan tentang ancaman potensial dapat mengurangi ketakutan dan kecemasan di kalangan masyarakat. Peningkatan kesadaran dan pendidikan. EWS seringkali disertai dengan kampanye kesadaran yang dapat membantu masyarakat memahami resiko dan langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi darurat. Perlindungan lingkungan. Dalam beberapa kasus, EWS dapat membantu melindungi lingkungan dengan memberikan peringatan tentang kejadian yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem seperti longsor yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Kendal. Dengan demikian, EWS memainkan peran krusial dalam mengurangi dampak negatif dari bencana alam, serta dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi keadaan darurat kebencanaan. Pemirsa, sudah bersama kami Pak Ali dan juga timnya. Dan Pak Ali ini selaku Kepala BPBD Kabupaten Kendal. Pak Ali, apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah sehat. Tim yang di belakang apa kabar nih? Cantik-cantik ya Pak ya. Oke Pak, ini kan di belakang saya ada alat pendeteksi longsor ya Pak ya? EWS. EWS namanya. Alat ini fungsinya apa sih Pak? EWS itu untuk mengetahui kalau terjadi bencana longsor, dia memberi sinyal kepada alat yang ada di tempat kami, di BPBD juga di masyarakat sekitar. Karena ini kan ada sound ya, ada speaker, di mana untuk memperingatkan dini masyarakat sekitar untuk berhati-hati atau siap-siap untuk pindah dari lokasi yang dianggap rawan longsor. Iya. Oke, berarti memang nyambung ke kantor BPBD langsung ya Pak ya? Oh nyambung. Alat kita ada di Pusdal Opada. Kenapa kok ada alat ini di sini Pak? Berarti memang sering longsor ya Pak di sini? Setahu saya di desa ini adalah rawan longsor, jadi setiap ada gerakan apapun mengalami longsor. Makanya tadi apa yang disampaikan Pak Lurah Kalibareng bahwa sudah ada relokasi di samping itu sekitar ada 5 rumah. Bahkan alhamdulillah sudah direlokasi di tempat lain, diganti dengan rumah baru. Pas waktu itu tahun 2023 berarti saya masih di Dinas Perkim. Gitu ya. Jadi teman-teman di Dinas Perkim termasuk tanggap terhadap tanah longsor di Kalibareng maupun di desa-desa lain, akan tetapi itu dalam bentuk bantuan rumah Rosbin, yaitu rumah jadi modelnya knockdown itu, bisa membantu masyarakat yang terkena bencana longsor. Termasuk yang ada di Kalibareng ini yang ya Pak? Yang ada di Kalibareng. Sebenarnya banyak juga di Cening dan di desa-desa lain. Salah satunya di sini. Iya, itu juga longsor. Tapi di sini juga terkena longsor sama dengan di desa-desa lain. Kalau cara kerja alat ini seperti apa Pak? Kalau cara kerja ini, kalau ada terjadinya longsor di jarak sekian, ini misalkan 30 meter. Itu alatnya itu kan ada kabel baja itu. Kalau ketarik jerat otomatis dia akan bunyi. Jadi makanya di samping atau di belakang ini
ada jalur-jalur atau tendon atau apa kabel. Peralon itu Peralon juga isinya ya, Pak? kabel itu. Isinya Ya, kabel baja itu kalau ketarik dia pasti bunyi. Nah, nanti bisa dicoba kalau mau ditarik nanti kan bunyi. Oke. Seperti itu. Jadi cuman jarak kita kalau terlalu jauh juga kurang efektif. Berapa Pak jaraknya? Ya? Kalau IWS biasanya jaraknya berapa? Sampai 100 meter, Mas? Ya kalau bunyinya sampai. Oh, sampai 100 meter lebih. 100 meter lebih Iya, ya Pak 100 meter ya. lebih. Kalau memang itu ketarik kenceng, otomatis dia narik di alat ini akan bunyi. Seperti itu. Oke, selain adanya alat ini dari BPBD sendiri pola penanganan dan juga penanggulangannya seperti apa sih Pak di daerah-daerah rawan longsor khususnya di Kalibareng ini? Kalau penanganan kami sebenarnya tergantung anggaran yang tersedia. Sebenarnya kita bisa mengusulkan dana BTT di kabupaten, tapi karena longsor di kabupaten untuk tahun-tahun terakhir ini cukup luar biasa, cukup banyak. Jadi otomatis Pemda tidak bisa menjangkau semua anggaran ke masing-masing desa. Sedangkan tahun ini 2024 awal ini kita sudah merelokasi atau istilahnya menganggarkan 7 kegiatan 2,4 miliar. Dan alhamdulillah mungkin dalam minggu ini selesai. Itu dana BTT. Termasuk di di Boja, kemudian Sojomerto, kemudian ada juga di daerah Telogomili itu juga ada rumah roboh, bahkan orangnya ikut roboh di dalam, gurukan tanah meninggal. Nah, itu jadi penanganan di situ. Jadi tembok-temboknya kita pasang, dinding-dinding penahan. Nah, sama rumahnya ada 3 rumah yang ditangani oleh dinas Perkim. Oke, selain ada alat, kemudian dipasang tembok penahan. Iya. Nah ini ada nggak Pak mitigasi bencana kepada warga sekitar yang mungkin nantinya terdampak dari longsor ini? Iya, mitigasi bencana ada. Pemasangan IWS ini kan termasuk mitigasi bencana untuk mengurangi resiko bencana. Jadi kita pasang IWS ini, otomatis masyarakat akan tahu, oh ini akan terjadi longsor. Seperti itu. Jadi itu untuk mengurangi resiko bencana kita. Kalau tidak ada ini, ya sudah longsor, tidak ada pemberitahuan, tidak ada apa-apa, tahu-tahu roboh semua. Orangnya kalau pas tidur ikut kelongsoran kan repot. Nah itu seperti di Blumah kemarin itu yang orang yang meninggal itu kan seperti itu karena tidak ada alat IWS-nya. Gitu. Jadi jam 12 malam teman-teman kita akhirnya lari ke Blumah mengevakuasi mayat korban. Oke. Gitu ya. Dan rata-rata memang longsor terjadi di malam hari ya Pak ya? Tidak harus. Tidak harus. Dia longsor karena adanya hujan deras atau hujan yang intensitasnya cukup luar biasa atau tinggi. Misalnya 2 hari, 3 hari, tanah di Kendal ini adalah tanahnya gembur, lembek istilahnya, tidak tanah berbatu-batu. Kalau berbatu itu beda. Jadi tanahnya tanah subur sebenarnya. Tapi karena gembur tadi kena air, ya sudah langsung mereka gerak seperti itu. Oke. Longsor. Kalau selain tadi dibangun tembok, bisa nggak Pak ditanamin tanaman keras gitu untuk seenggaknya menahan gitu? Kalau tanaman keras tidak bisa sih. Menahan lahan itu kan sudah kita kita bangun sampai setinggi, kalau yang saya tahu itu lebih dari setinggi 10 meter. Itu menahan tembok. Tapi tujuannya agar yang di atas tidak longsor lagi. Rumahnya tidak ikut dengan longsoran tadi. Jadi fungsinya seperti itu. Dan untuk menahan itu, kalau di atasnya mau ditanami tidak apa-apa. Di atasnya. Tapi kalau di samping jangan. Samping nanti tanami rusak itu tembok penahannya itu. Seperti itu. Oke, berarti memang segala upaya telah dilakukan oleh BPBD ya Pak ya untuk menanggulangi adanya bencana ini. Dan pola komunikasi dari BPBD kepada pemerintah desa sendiri sejauh ini seperti apa Pak? Kita sering komunikasi dengan kepala desa, ya, terutama kasih RR kami, Mas Oce sering koordinasi, kalau ada apa-apa sering komunikasi. Dan juga hal ini juga nanti akan kita sampaikan kepada Pak Sekda dan juga Pak Bupati biar tahu bahwa di daerah ini memang daerah yang rawan longsor seperti itu. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Tapi kalau melihat kontur tanahnya ya cukup masih rawan, memungkinkan ya, Pak, ya? gitu, memungkinkan untuk longsor.
karena di bawah tadi itu ada aliran sungai, di mana sungainya itu selalu lari itu anu tanahnya menuju ke kali. Ke sungai ya. Sungai, ya. Oke, jadi masyarakat yang ada di sekitar juga masih perlu was-was juga ya Pak ya, walaupun sudah ada alat dan sebagainya. Oke, baik. Dan setelah ini mungkin kita akan melihat ke daerah yang lain Pak. Ya boleh, kalau lihat di daerah mana, monggo. Mojo Agung jauh nanti. Ya coba nanti kita sambil kita jalan kita melihat, karena kita ada, kalau tidak salah ada 3 IWS yang kita pasang ya. Ada yang dari provinsi, ada yang juga dari BPBD. Di daerah mana aja Pak? Daerahnya ya 1 Kalibareng, kedua Tirtomulyo, Mojo Agung ya. Mojo Agung, terus provinsi. Oh, yang Ceneng dari BNPB. Oh, ya, dari BNPB juga. Iya, dari BNPB. Oke, dan tujuannya sama juga, menanggulangi dari longsor ini. Iya, iya. Oke Pak, nanti kita masih akan berjalan-jalan lagi untuk melihat potensi longsor yang ada di Kabupaten Kendal ini ya Pak ya. Siap. Oke, dan ikuti selengkapnya pemirsa hanya di catatan sang jurnalis. Nah pemirsa, kali ini kita akan mencoba menghidupkan alat EWS yang ada di belakang saya ini untuk lihat apakah alat ini benar-benar berfungsi dengan baik untuk peringatan dini terkait longsor yang ada di Kali Bareng ini. Monggo Bapak bisa dicoba. Nah, kita lihat dulu. Dari sana, Pak. Jadi naik, Pak. Masuk. Iya. Nah ini, jadi alat ini akan berbunyi jika kabel ini tertarik tanah yang ada di sekitar sini. Nah ini akan dicoba secara manual dengan ditarik oleh manusia. Coba Pak. Nah, begini pemirsa fungsi dari alat ini. Ini bunyinya sampai berapa jam Pak? Otomatis ya. Oh ya. Nah ini, jadi ini masih akan tetap berbunyi saat kabel tembaga ini tertarik. Tapi kalau kabelnya ini sudah tidak ada tarikan, berarti alat ini sudah berhenti berbunyi seperti saat ini. Nah, berarti bisa kita lihat bahwa alat EWS yang ada di belakang ini memang berfungsi secara sebagaimana mestinya untuk penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Kendal ini, khususnya di Desa Kali Bareng. Dan kita masih akan melihat tempat-tempat yang lain dan simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Beberapa reruntuhan bangunan rumah milik warga yang masih terlihat di sekitar lokasi longsor ini seolah menjadi saksi betapa cepatnya bencana ini datang. Di lokasi ini dulunya adalah lokasi rumah warga berdiri dan menjalani kehidupan mereka setiap harinya. Namun kini yang tersisa hanyalah reruntuhan yang telah ditumbuhi rumput liar. Warga hanya bisa pasrah dan menerimanya dengan ikhlas, berharap tak kembali terjadi longsor di daerah ini. Nah pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini saya tengah meninjau bekas dari longsoran yang ada di Dusun Kemloko, Desa Kali Bareng ini yang ada di sebelah saya. Dan bisa pemirsa lihat di samping kanan saya ini adalah bangunan yang dulunya mungkin ini terlihat seperti kamar mandi yang saat ini jatuh ke bawah, terdampak dari longsoran yang beberapa tahun terakhir terjadi. Dan kita juga bisa melihat bagaimana bekas dari longsoran ini di sebelah sana dan juga di garis tepian ini di samping saya ini. Ini adalah bekas longsoran yang
terjadi yang seperti yang diceritakan oleh warga dan juga kepala desa tadi, bahwa sebelumnya di wilayah ini ada sekitar 5 rumah warga yang berdiri sebelum akhirnya longsor dan rata seperti sekarang ini. Dan setelahnya warga yang tinggal di sini kemudian direlokasi ke daerah yang masih ada di daerah Kalibareng ini. Dan di sekitar sini juga masih ada rumah warga yang bertahan. Di belakang saya ada beberapa rumah warga yang memang sedikit jauh berbatasan dengan tanah yang longsor. Dan di tempat saya berdiri ini juga pekarangan milik warga. Di samping saya ini adalah rumah warga yang masih ditempati sama dengan yang di belakang saya. Dan ini bisa dilihat bahwa kemungkinan terjadi longsor di daerah ini masih sangat besar karena berbatasan langsung dengan garis batas longsor yang sebelumnya terjadi. Dan ini tidak ada tembok penahan ataupun alat-alat penahan lainnya, sehingga apabila musim penghujan datang nantinya tidak menutup kemungkinan bahwa di daerah ini masih akan terjadi longsor. Namun BPBD Kabupaten Kendal pun terus melakukan penanggulangan bencana dan juga seperti melakukan pemasangan alat EWS yang tadi pemirsa lihat di sebelumnya. Dan alat EWS tersebut juga menyebarkan kabel tembaganya ke berbagai penjuru seperti yang ada di samping saya ini, disebarkan sampai ke sana untuk mendeteksi adanya pergerakan tanah yang terjadi di daerah ini, agar nantinya warga bisa lebih siaga dan juga lebih dapat memitigasi bencana mereka, agar lebih bisa segera mengungsi sebelum terjadi longsor yang berikutnya. Dan kita masih akan melihat bagaimana dan daerah mana saja yang memungkinkan terjadi longsor di Kabupaten Kendal ini, dan simak lengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Warga yang terdampak bencana longsor ini kini telah terrelokasi ke lokasi tempat tinggal mereka yang baru dengan bantuan pembangunan dari pemerintah Kabupaten Kendal. Senin, warga Kemeloko Desa Kalibareng mengaku kejadian longsor beberapa waktu lalu yang menelan rumahnya dan rumah warga Kemeloko yang lain menyisakan kenangan yang saat ini masih membekas di benaknya. Dirinya juga bercerita bahwa hanya sebagian barang yang dapat dirinya selamatkan dari musibah tanah longsor tersebut, dan terpaksa merelakan barang lain dan rumah tempat tinggalnya hilang terbawa longsor malam itu, yang disaksikan secara langsung oleh dirinya dan warga yang lain. Perihal mencari tempat tinggal pun, Senin terpaksa harus menumpang di rumah kakak perempuannya yang tak jauh dari lokasi longsor, lokasi tempat tinggalnya sebelum yang saat ini telah rata oleh tanah. Adanya bantuan pembangunan rumah dari pemerintah ini sangat dirasa Senin dan warga lainnya yang terdampak. Berkat bantuan tersebut, kini Senin tak harus hidup menumpang pada saudaranya, melainkan saat ini sudah memiliki rumah sendiri dan menjalani kehidupannya seperti sedia kala. Longsor niku waune nggih mlethek-mlethek gedhe. Nggih tasih tak panggoni mawon. Dong tak panggoni mawon longsor malih nggih tasih tak panggoni terus mawon. Longsor niku pun ping 3 kali mlethek-mlethek terus niku Pak. Nggih longsor segede ngoten ngantos niki terakhir niku ngantos longsor niku ambruk sedaya Pak. Tahun pinten niku? Tahun nek mboten salah nek ambruk niku tahun 2012 napa. Sepriki ini atose. Nek mboten kemutan niku tahun ini kados 2012 Pak. Ini kula manggen teng mriki sampun lan 2012 lan iki ndamel niki 23 Pak, tahun 23. Ngadeg niki. Pak, selama dereng damel mriki panjenengan manggene teng pundi? Manggene nunut teng Mbak Ayune. Nggih. Wone dereng damel nggih. Terus manggene teng mriki niki tanahe piyambak napa? Niki kula tanahe niku tumbas Pak. Dan mboten gadah teng mriku pun longsor. Nek teng mriku tanah kula kiyambak teng mriki tumbas. Nggih, ngoten. Terus griyane niki dibantu. Nek griyane dibantu sing niki. Nggih, kula dibantu sing niki tok, tapi sing mriku mboten, sing mburi niku tasih Tambahan damel piyambak. nggih niku. Pak, harapane panjenengan kados napa kersane mboten wonten longsor terus
Panjenengan juga manggil memiliki raos keco. Sekeco nggih pun Pak. Nggih. Nek ten mriku waune nggih waune pun sekeco wong nate ngantos sengian nganti longsor niku waune nggih mboten napa-napa Pak. Nggih waune daftar ngoten niku. Nggih sami niku nggih griya sing dereng longsor niku sami niku Pak daftare Pak. Sak pengidul niku. Nggih. Nggih sak minggu niku pokoke nggih sami niku sing griya tasih niku pokoke sing ler niki. Niku ten niku sing ler niku ten Madhep Ngitan. Lah nggih kula nggih Madhep Ngitan, tapi datar kados ngoten niku Pak. Waune ngidul niku. Lah mriku longsor ping pinten niku longsor niku? Katose ping 3 terus Pak. Ping 3. Nggih katanya, tapi tak panggeni terus tasih konten dereng anu ten dereng ambruk. Tasih tak panggeni terus, kula tasih mantep mawon. Lah raose pripun mboten was-was napa-napa? Mboten. Lah pripun lah was-was konten mboten gadah liyane Pak. Nggih kula pun mboten gadah liyane wis tak panggoni mawon. Mangke nek ketika kejadian kula nggih ngalih ngoten mawon. Ndalu niku Pak. Nah, longsor pertama niku ndalu Pak sing niku njur telas niku pokoke ndalu jam 1 niku kula belajar. Mboten enten korban jiwa niku. Mboten enten. Ya saged medal ngoten. Saged nggih. Tak tunggoni Pak. Mledyak sak amblese niku tak tunggoni teng nggen tritikan mawon kula njekong krosi. Nggih ngeten iki tak tunggoni ndian pagar niku tembok. Barang-barange saged diselametne napa? Selametke niku siang Pak. Niku ten dereng ambruk. Ndalu niku tak selamat-selamat sing pokok-pokok mawon yin. Nggih kula belajar niku tak selamat pokok. Nggih mangke niku teng leri niku sing tas niku Pak. Nggih ngalih ten mriku niku kula nggih. Ten mriku. Pak sakniki jenengan mangke wonten mriki pun Nggih. raos keco. Nggih. Mungkin wonten tanggane sing tasih manggen wonten mriku. Nggih wonten. Harapane panjenengan pripun napa tanggane kon pindah napa pemerintah desa atau pemerintah kabupaten mindahke omahe relokasi napa pripun? Sing tasih ten mriku. Nggih. Lah nggih ngapunten nek sing niku nggih kula mboten ngertos Pak wong soalé niku tasih griyane nggih ngoten. Nggih. Nggih. Lah nek niku kados sing nggih tetep pindah sing lar niku Pak nek kidul kados ngoten mboten wedos. Wedos ten. Nggih. Nggih lah nggih niku. Wong niku waune ten mebet kidul niku sing tasih sekedhik niku waune Pak dugi mriki sak emper niku. Sak sampunipun panjenengan manggen wonten mriki raos bingah wonten. Nggih rada bungah Pak. Bungah kula sampun dibantu. Nggih niki kula saged golek lokasi ngoten. Sampun bungah kula nggih. Nggih. Lah nek wone ten mriku kula tasih was-was mawon. Wong niku ajeng manggen ten mriki niku tasih bingung Pak. Wone dereng gadah lokasi niku bingung nggih. Nunut tenggen niku Mbak Yuni niku. Nggih ngeten leri niku sing griya tasih niku. Waune nunut ten mriku. Lah sak keluarga wonten tiyang pinten? Kula Nggih. larine nek kula kali makne larine sekawan Pak. Sekawan kali putu-putu niku sekawan kula 6 Pak. Jadi 6. 6 nggih. Nek sing setunggal pun teng nggen bojone mriku tebe. Kula 6 niki teng mriki niki 6 nggih. Longsor dapat menyebabkan kehilangan nyawa dan cedera serius. Dengan melakukan mitigasi, kita dapat melindungi masyarakat dari ancaman langsung longsor. Mitigasi juga membantu mencegah trauma psikologi yang mungkin dialami oleh korban bencana. Dengan terpasangnya alat pendeteksi dini longsor EWS ini, warga menjadi lebih punya warning system sebagai langkah awal mereka mengevakuasi diri dan harta benda mereka. Adanya alat ini besar harapan bersama jika nantinya terjadi bencana longsor di wilayah Kabupaten Kendal dapat meminimalisir kerugian materi dan mencegah adanya korban jiwa. Di samping itu, masyarakat juga harus tetap waspada dan membaca tanda-tanda alam di sekitar mereka. Kesiapsiagaan yang lebih baik berarti respons yang lebih cepat dan efektif saat bencana terjadi. Dengan penerapan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif dan berkelanjutan, risiko dan dampak bencana longsor dapat diminimalkan, sehingga masyarakat dapat hidup dengan lebih aman dan lebih sejahtera.
Nah, pemirsa, catatan sang jurnalis setelah tadi kita bersama dengan BPBD Kabupaten Kendal meninjau terkait potensi longsor yang ada di Dusun Kemloko, Desa Kalibareng, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal ini. Dan tadi kita juga sudah sempat berdialog dengan Lurah, Kepala BPBD, serta warga setempat terkait pola penanggulangan bencana yang sudah dilakukan dan juga mitigasi bencana kepada warga yang telah diterapkan. Dan akhirnya saya Galus Septianti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan sang jurnalis dan terus saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.